Selamat malam teman-teman mitra Gojek. Selamat malam untuk kalian semua yang masih semangat ngebit di Gojek. Ya, hari ini ya, hari Minggu tanggal 5 September 2021 ya, atau dini hari nih di tanggal 6 ya. Gue nggak ngebit tuh di hari Minggu kemarin ya, karena gue memang benar-benar banyak urusan. Padahal gue ada rencana, gue mau ngebit tuh paginya, tapi ternyata gue nggak bangun paginya. Ya mau gimana lagi kan, daripada kita maksain bangun terus ngebit malah kecapean. Dan ternyata gue juga baru kelar nih malam-malam ini nih, tengah malam ini ya. Nah, tapi puji Tuhan alhamdulillahnya, gue meskipun gak ngebit itu gue dapat penghasilan dari Gojek ya. Karena itu kan ya balik lagi lah, itu keuntungan platinum ya. Ada fitur uang tambahan yang kita bisa terima dengan cara kita mengunjungi titik-titik lokasi penjemputan yang sudah ditetapkan Gojek. Dan kita disuruh mengecek tuh lokasi penjemputan tersebut, terus kita disuruh ambil foto. Nah, hari ini tuh gue dapat 10 ya, karena emang sehari itu tuh maksimal 10, nggak bisa lebih ya. Makanya ya dapat 90.000 itu puji Tuhan alhamdulillah ya, untuk uang gue operasional lah bensin di hari ini, karena gue harus juga perjalanan gue jauh ya. Ya nggak usah perlu gue ceritakan lah di sini karena nggak ada kaitannya dengan Gojek gitu. Nah, gue udah cukup banyak baca pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen dari teman-teman. Nah, gue akan coba jawab kali ini yang tentang masalah sekat pelindung di Gojek. Nah, dimana semua teman-teman udah tahu lah bahwa Gojek itu secara berkala udah mengirimkan undangan ya untuk para mitranya ngambilin sekat pelindung. Dan bagi yang udah ngambil itu harus digunakan. Nah, lalu banyak juga yang nanya kan, gimana kalau nggak pakai sekat pelindung? Sekat pelindung aman apa enggak dan seterusnya. Nah, gue kali ini akan coba membedah, menjelaskan kepada teman-teman terkait sekat pelindung tersebut. Dimana hari ini juga kemarin tuh di hari Minggu ya, tanggal 5 September itu DSU Gojek yang Jabodetabek itu ngadain kopdar ya, karena gue di wilayah Timsel ya, Gojek Jak Timsel ya, DSU-nya adalah ngubungin gue untuk kopdar. Dan ya gue udah kopdar lah pokoknya. Nah, di kopdar itu disampaikan ada 5 informasi nih, 5 informasi untuk mitra-mitra Gojek. Nah, gue di sini coba bagikan 5 informasi tersebut ya, dimana teman-teman mungkin ada yang nggak diundang kopdar. Nah, yang pertama adalah itu cara upload sertifikat vaksin ya. Udahlah semua tahu itu gampang ya, pokoknya teman-teman pilih ke halaman menu ya, penyerahan dokumen, terus di atas ada tuh pilihan vaksin 1 atau vaksin 2 ya, diklik aja, diikutin seterusnya, udah itu pokoknya diupload begitu ya, cara upload sertifikat vaksin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah informasi tentang swadaya. Nah, swadaya ini kan ada oil, spare part, dan servis motor. Itu ada cashbacknya lah 10% ya. Kemudian itu juga ada tambahan tempat, di mana tempat swadaya bengkel itu sekarang juga udah diadain di DSU Petojo ya, di Jalan AM Sangaji, di mana teman-teman bisa datang ke sana, bisa berkunjung kalau ya motornya trouble dan lain-lain. Tapi ya bayarnya cash ya, atau tunai di GoPay-in ya, jadi nggak bisa pakai cicilan ya, pokoknya bayarnya GoPay dan cashback ya. Ada cashback yang cashbacknya 10%, tapi diskonnya 25%. Jadi sebelum dibayar itu diskon dulu 25%, baru dibayarkan dan dapat cashback lagi 10%. Jadi kurang lebih 35% lah diskon potongannya. Dan menurut gue itu sangat membantu banget ya untuk teman-teman mitra Gojek. Kemudian yang informasi ketiga adalah terkait McDonald. Sejak tanggal 6 September 2021 ya, atau di hari Senin ini, udah nggak menyediakan kantong plastik. Itu berlaku se-Indonesia ya, karena awalnya cuma berlaku di Jakarta ya, secara bertahap lah gitu. Jadi itu pokoknya udah nggak berlaku ya. Nah, teman-teman disuruh bawa tas sendiri, atau kalaupun nggak juga ya, teman-teman jangan khawatir bahwa McDonald menjual tas ya seharga Rp5.000 satu tasnya. Jadi teman-teman bisa tawarkan aja ke customernya kalau dapat orderan McDonald. Apalagi kalau bawaannya banyak ya, misalnya belanjanya 200-300 ribu, itu kan otomatis butuh tas. Ditawarkan aja, boleh nggak untuk beli tas ya, tambahannya Rp5.000. Nah, yang keempat informasinya adalah fitur lokasi terkini dari pelanggan. Jadi kayak Sherlock gitulah, Sherlock. Nah, pelanggan itu bisa Sherlock. Nah, kali aja kan mungkin ada pergeseran titik sedikit. Nah, itu jadi teman-teman bisa menuju ke titik yang di Sherlock aja supaya pasti gitu kalau emang lokasinya nggak sesuai gitu ya. Oke, nah yang terakhir, yang kelima ya, sebenarnya ini informasinya ketiga, tapi di sini gue sampaikan yang terakhir aja. Yang terakhir ini terkait asuransi Gojek dari pelanggan kepada mitra sebesar Rp1.000. Nah, itu teman-teman bisa dapat itu. Dari 1.000 itu teman-teman dapat
bagiannya lah, mungkin kalau 20% ya diambil Gojek, jadi teman-teman dapat 800 rupiah. Nah, gue udah tanyain itu kepada DSU-nya. Nah, itu jadi Gojek Aman ya, nama asuransinya adalah Gojek Aman. Itu kaitannya terkait vaksinasi dan juga sekat pelindung. Nah, ini berlaku hanya di Goret aja ya. Makanya itu banyak yang nanya kalau sekat pelindung nggak dipakai aman nggak dan seterusnya. Ya ini hati-hati nih, kalau customer yang beli aplikasinya dengan asuransi, maka teman-teman mitra Gojek yang membawa Goret dengan customer seperti itu wajib menggunakan sekat pelindung. Nah, seperti kita ketahui bahwa Gojek secara berkala sudah memanggil para mitra-mitranya untuk ngambil sekat pelindung. Nah, buat gue udah dapet, jadi gue harus pakai. Tapi memang gue kadang nggak pakai ya, karena orderan belum begitu stabil ya. Masih kadang masuk GoSend, masuk GoFood, kadang Delay, kadang juga masuk Goret, Gosok, Gomart, macam-macam lah pokoknya. Tapi nggak apa-apa. Intinya tuh buat antisipasi aja. Kesimpulannya itu gini, masalah sekat pelindung itu. Jadi mau dipakai atau enggak, itu adalah hak dari teman-teman. Intinya begini, resiko tanggung sendiri. Kalau misalnya teman-teman dapat customer yang misalnya beli asuransi itu, terus kemudian teman-teman nggak pakai nih, datang jemput dia. Ya kalau ditanyain baik-baik sih mending ya. Kadang kan kalau ada yang diem kemudian nanti komen. Nah, lalu kalau komen, nah pasti kan teman-teman banyak yang penasaran tuh sanksinya apa ya kan. Kalau sanksinya itu udah dikonfirmasi oleh pihak DSU Gojek bahwa pelanggaran tidak menggunakan sekat pelindung itu adalah pelanggaran tingkat 2. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan komplain pertama, karena itu pelanggaran tingkat 2, teman-teman akan mendapatkan sanksi yaitu suspend selama 30 menit. Jadi suspendnya cuma 30 menit, ya kan? Nggak lama-lama, bukan harian. Nah, kalau teman-teman dapat lagi komplain yang kedua dalam jangka waktu 90 hari, ya sebelum di awal tadi, misalnya teman-teman hari ini di komplain tanggal 6 September. Nah, berarti Oktober, November, Desember. Sampai 6 Desember, teman-teman belum boleh tuh ada komplain itu lagi. Kalau sebelum 6 Desember itu teman-teman dapat komplain itu lagi, makanya apa sanksi berikutnya? Ada, sanksi berikutnya adalah insentif dinonaktifkan selama 3 hari. Nah, insentif zaman sekarang nggak ngaruh. Emang orang ngomongin gitu, ya insentif sekarang nggak ngaruh. Tapi itu sangat berbahaya. Kalau udah insentif dinonaktifkan 3 hari, sanksi berikutnya dan berikutnya lagi, itu lebih berat. Jadi jangan dianggap remeh itu sanksi insentif 3 hari dinonaktifkan ya. Karena itu berbahaya. Kalau teman-teman insentif dinonaktifkan 3 hari itu berarti udah hampir mencapai ke tahap berikutnya yang akan sangat fatal. Jadi simulasinya begini. Teman-teman kena komplain 6 September. Lalu kemudian katakanlah misalkan itu kan batasnya sampai 6 Desember. Nah, tapi di 1 Desember teman-teman kena komplain lagi tuh tentang masalah sekat pelindung ini. Atau ya pelanggaran tingkat 2 yang lain lah yang bisa dibaca di aturan. Atau mungkin gue di nextnya kemungkinan akan sempetin waktu untuk bahas tentang masalah tata tertib ini ya, tentang pelanggaran tingkat 2 ini. Nah, di sebelum 6 Desember kalau teman-teman kena lagi, katakanlah di 1 Desember teman-teman kena lagi nih, teman-teman di nonaktifkan insentifnya 3 hari. Nggak ngaruh sih, nggak ngaruh apa-apa. Nah, tapi jangan salah, yang teman-teman jalan udah dari 6 September sampai 1 Desember itu nggak dianggap kosong, cut ulang, dan teman-teman berlaku sanksi dari 1 Desember akhirnya ke Januari, Februari, Maret. Nah, sampai 1 Maret teman-teman nggak boleh kena lagi. Nah, ternyata apes-apesnya misalnya nih teman-teman kena lagi di tanggal 15 Februari 2022, kena lagi komplain pelanggaran tingkat 2. Sanksinya apa? Sanksinya ya makin tinggi, yaitu suspend 7 hari. Nah, kalau udah suspend 7 hari ini, itu namanya udah last warning ya, udah peringatan terakhir. Jadi kalau sampai dalam 90 hari ke depan lagi itu ada pelanggaran yang sama di tingkat 2, maka teman-teman bisa diputus mitra ya. Karena banyak ya orang-orang itu diputus mitra oleh Gojek itu bukan karena pelanggaran berat. Ya, justru karena pelanggaran-pelanggaran sepele. Misalnya masalah kita berbicara kasar kepada customer, itu padahal cuma tingkat 1, itu pelanggaran tingkat 1, tapi itu bisa mengakibatkan untuk diputus mitra karena itu berulang-ulang lagi. Jadi yang seperti itu tolong dihindari. Nah, akhirnya kan
jadi gampang aja gitu ya, masalah sekat pelindung itu ya keputusan masing-masing di diri masing-masing. Kalau gue sih ya gue untuk sekarang belum mau pakai sih ya, jadi gue belum pakai karena itu juga Gojek masih dalam fase pemanggilan ya, pemanggilan supaya semua mitra memiliki sekat pelindung itu dulu. Nah kalau sekiranya gue lihat udah banyak yang pakai, baru gue akan pakai ya. Kemungkinan gue di awal bulan Oktober lah gue akan pakai, karena seperti gue bilang kemarin-kemarin, gue sampai pertengahan bulan ini masih agak banyak urusan yang harus gue kerjain, jadi gue nggak bisa fokus ngebit ya. Nanti mungkin kalau di tanggal 16 ya siapa tahu ya gue pertimbangkan. Gue intinya gini sih, gue selalu ikut aturan Gojek lah gitu. Kalau gue full time di Gojek bener-bener ya, pokoknya gue ikutin semua aturan di Gojek ya. Jadi gue akan pakai tuh sekat pelindung itu, karena memang gue juga kesukaannya aslinya adalah ngebit orderan GoRide. Nah jadi itu aja penjelasan gue terkait masalah sekat pelindung ya. Kalau ditanya wajib apa enggak, wajib. Kalau ditanya aman apa enggak pakai, ya enggak aman. Karena kalau dikomplain oleh customer itu berbahaya. Intinya begini, Gojek itu selalu mengutamakan customer. Seperti gue juga selalu katakan terima kasih kepada semua customer. Itu karena gue appreciate banget sama customer ya, bahwa tanpa customer kita nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Kita bisa menghidupi keluarga kita ya karena customer, bukan karena Gojek. Sebenarnya Gojek ini hanya ibaratnya aplikator lah, makelar gitu kan, jadi nyariin order terus dilempar ke kita. Jadi Gojek itu cuma di tengah-tengah. Tapi memang sih udah pastilah Gojek mengutamakan customer daripada driver, ya kan. Tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya selama teman-teman itu melakukan hal yang baik-baik aja, nggak ada masalah ya. Pokoknya at least itu semuanya akan baik-baik aja juga. Ya gue kira itu aja penjelasan singkat gue terkait masalah sekat pelindung, dan tentunya informasi tambahan buat teman-teman terkait tadi ada kopdar ya untuk wilayah Jabodetabek. Itu informasinya tadi itu ada 5 itu ya. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Share atau bagikan video ini jika memang bermanfaat ya, terutama kepada teman-teman mitra Gojek yang lain. Jangan lupa juga yang terakhir, kalian subscribe channel ini untuk ikut mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Dan gue tunggu komentar-komentar kalian yang berikutnya lagi, supaya gue juga akan berkembang untuk channel ini bagaimana. Semoga pastinya bisa menginspirasi, bermanfaat, dan juga menghibur. Semoga semua teman-teman mitra Gojek selalu dalam keadaan sehat, dan harus selalu wajib semangat untuk ngambil semua orderan yang masuk. Jangan kasih lolos. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.